Inilah rekaman CCTV saat pelaku mencuri telepon genggam milik pengemudi ojek online. Pelaku yang juga mengenakan jaket ojek online, dengan mudahnya pelaku memasuki tenda shelter khusus ojol di area belakang stasiun Juanda Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku beraksi memanfaatkan sepinya situasi saat sejumlah pengemudi ojol sedang tertidur pulas. Setelah memeriksa satu persatu barang berharga milik pengemudi ojol, sasaran pelaku tertuju pada sebuah ponsel yang tergeletak di kursi kayu. Meski sempat berpura-pura duduk saat salah seorang pengemudi ojol mengigau, namun aksinya dapat berjalan mulus. Tiba-tiba ada orang luar masuk, dia dari sono, masuk ke sini, naruh motornya di sono. Kayaknya dia pemain juga kali, nggak tahu. Udah gitu dia ke sono, muter lewat Gojek. Masuk lewat Gojek, dia duduk di sini. Udah duduk di sini, dia selama 5 menit lah kali. Lihat situasi, dia langsung jalan ke sini. Udah lihat ke sini, yang kehilangan handphonenya tidur di sini nih. Berbekal bukti rekaman kamera CCTV, korban berencana akan melaporkan aksi pencurian tersebut ke polisi. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, hiu paus raksasa tersangkut di pukat nelayan di Desa Tanjung Baro, Biren, Aceh. Namun karena sudah lepas, hiu paus raksasa ini mati di perairan Laut Samalanga. Warga Samalangan Aceh digemparkan dengan ikan hiu paus raksasa yang terjebak di dalam pukat milik nelayan sehingga terdampar ke bibir pantai. Hiu paus yang diperkirakan berbobot 2 ton dan panjang 6 meter ini mati di perairan laut Desa Tanjung Baro, Biren, Aceh. Karena bobot yang berat, nelayan tidak sanggup menarik ke darat dan akhirnya memotong sebagian hiu lalu diangkut ke darat untuk ditanam di tepi pantai. Pihak nelayan telah berkonsultasi dengan Polsek dan Babin Kamtibmas setempat. Lama-lama sekali memang ada, sampai 10 tahun, 20 tahun sekali ada. Tiba-tiba sangkut di pukat saya. Sewaktu ikan itu sampai ke darat, saya buka dia itu kencong atau semacam corongnya itu. Dan saya mau lepaskan, saya mau bawa dia keluar, saya mau tolak dia ke laut. Ternyata dia nggak bisa, nggak mau dia. Lama-lama di situ sampai dia mati. Rencana proses evakuasi ke darat dan penguburan dilakukan warga dengan cara bergotong royong. Dari Biren, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Pemirsa, koleksi singa Kebun Binatang Surabaya bertambah setelah singa betina bernama Seruni melahirkan 2 bayi singa bernama Bima dan Dona. Dengan kelahiran 2 bayi singa ini, koleksi singa Afrika di Kebun Binatang Surabaya bertambah jadi 5 ekor. Viral di media sosial, seekor singa putih di Faunaland Ancol bernama Tori berusia 8 bulan terlihat lemas dan pincang. Pihak Faunaland Ancol menyatakan lemasnya Tori bukan karena tidak diberi makan atau tidak dirawat. Tori cacat bawaan lahir sehingga kaki belakangnya tidak dapat digunakan secara normal. Pihak pengelola sengaja mengeluarkan Tori dari kandangnya untuk berjemur dan digabung bersama rekan yang normal lantaran dalam masa pemulihan. Pihak pengelola juga menyatakan kelainan Tori ini sulit disembuhkan. Namun sejak lahir hingga saat ini Tori mengalami perkembangan yang cukup baik. Dua bayi singa berjenis kelamin jantan dan betina lahir di Kebun Binatang Surabaya, KBS. 2 bayi singa ini bernama Dona dan Bima merupakan hasil perkawinan sepasang indukan singa bernama Upin dan Seruni. Bayi singa ini lahir 4 bulan lalu, namun baru dirilis oleh Kebun Binatang Kota Surabaya setelah kondisi keduanya dianggap sudah stabil. Rencananya 2 bayi singa hasil konservasi yang dilakukan oleh KBS ini bulan depan akan dipindah kandang setelah keduanya bisa mencerna makanan pendamping ASI. Dona dan Bima merupakan hasil kerjasama konservasi singa Afrika antara KBS dengan Jawa Timur Park. Dengan kelahiran 2 bayi singa ini, kini koleksi singa Afrika di KBS bertambah menjadi 5 ekor. Selain program mengembangbiakan singa Afrika, Kebun Binatang Surabaya juga akan bekerja sama dengan Kebun Binatang Bukit Tinggi untuk mendatangkan fresh blood sepasang harimau Sumatera. Tim Liputan iNews melaporkan.